Bapak, yang mana Bapak ini mempunyai hobi dan pengetahuan lebih tentang pertumbuhan vanili. Siang Pak. Halo, selamat siang. Bapak sedang melakukan apa? Sekarang ini saya sementara mengeluarkan akar atau akar-akar udara yang menggantung ini seperti ini. Ya. Ini, jadi kita potong. Ya. Akan menggantung itu agar supaya apa Pak? Ya. Jadi yang pertama saya terangkan dulu Ya. untuk pemangkasan vanili ini. Jadi di tanaman vanili ini itu ada 4 akar. Ya. Akar yang pertama yang disebut dengan akar primer atau akar utama. Terus yang kedua ada akar sekunder. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya akar merambat, dan yang keempat yaitu akar udara. Nah, yang tidak bisa diganggu oleh di tanaman vanili tentang akar ini ada 2, yaitu akar primer atau akar yang pencari makan Seperti ini. ya. Jadi seperti ini. Akar Jadi primer ini nih, seperti mana? ini ya. Oh iya. Jadi di sini ada namanya akar primer atau akar utama yang pencari makan. Oh iya. Kemudian Jelas. yang ini yang sudah masuk ke tanah, ini namanya akar sekunder. Akar sekunder. Iya, akar sekunder fungsinya juga mencari makan atau dia membantu dalam proses pencarian makan jika akar utama itu tidak berfungsi lagi atau tidak mampu untuk menyalurkan makanan ke tanaman. Jadi akar sekunder ini seperti ini. Ya. Ini akar-akar sekunder ini yang akan masuk lagi ke tanah membantu perakaran primer atau utama untuk penyaluran makanan ke atas. Nah. Terus akar yang ketiga, akar merambat. Nah, ini akar merambat yang seperti ini, ya mencengkram. Ya. Nah, ini namanya akar merambat. Iya, jelas. Ya. Kemudian ini ada juga yang dinamakan akar udara. Ya. Akar udara. Contohnya ya seperti ini, ya. Nah, ini akar udara itu dipotong. Oh, harus dipotong ya Pak? Iya, dipotong. Supaya? Nah, ketika kita mengeluarkan akar-akar udara di sini, ya, maka setiap ruas-ruas ini ruas-ruas, maka akan terangsang. Dia akan terangsang sehingga menimbulkan tunas baru. Dia akan merangsang terus, ya, tunas baru. Gitu. Jadi di sini potong. Ya, saya kira demikian 4 akar yang harus kita pangkas. Iya Pak. Lanjut untuk pertanyaan yang sudah saya susun. Ya. Jadi saya sebelum kesini sudah menyusun narasi atau pertanyaan-pertanyaan yang mana menurut saya penting dalam membudayakan tumbuhan vanili. Ya. Insyaallah Bapak bisa jawab. Oke, yang pertama, bagaimana cara mengambil bibit tanaman unggul? Ya. Yang mana ini vanili? Baik. Ya. Untuk cara mengambil bibit vanili yang unggul, yang pertama kita melihat daripada
kondisi tanaman vanili itu. Apakah vanili ini dia sehat atau kurang sehat atau sakit. Nah, prioritas kita mengambil bibit unggul itu yaitu tentu dengan tanaman yang sehat. Nah, caranya pertama kita memotong. Nah, ini tunasnya. Kita memotong tunasnya dulu di sini. Truk. Ya. Kemudian yang kedua, akar-akar udara yang tumbuh di setiap tunas itu kita potong. Nah, sampai kita potong. tidak ada akar Ya. ya. Kemudian kita diamkan atau kita biarkan selama 1 atau 2 minggu. Maka semua ruas-ruas pada vanili ini itu akan terangsang. Dan menemukan tunas ya. baru. Kemudian ini akar yang sudah menjulur ke bawah. Ini merupakan satu persyaratan untuk kita mengambil bibit. Jadi akar yang sudah menjuntai ke bawah. Nah, ini yang paling baik untuk kita ambil bibit. Kemudian setelah saya lanjutkan tadi selama 1 atau 2 minggu kita biarkan itu, kita ambil 4 meter. Kita ambil 4 meter untuk kita jadikan bibit. Ya, saya kira begitu. Jadi yang pertama kita memotong dulu tunasnya, kemudian kita keluarkan akar-akar yang menggantung ini. Ya. Kemudian kita biarkan 1 sampai 2 minggu. Kemudian dari pucuk yang kita potong itu 4 meter kita bisa jadikan bibit. Saya kira demikian. Ya, cukup jelas bagi saya dan para pendengar. Ya Pak, untuk sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua, yang mana gangguan pada vanili, yaitu hama dan penyakit apa saja yang selalu menyerang pada tumbuhan vanili ini. Silakan. Baik. Untuk hama biasanya yang paling dominan, yang paling kita jumpai di tanaman vanili ini yaitu hama bekicot sama belalang. Nah, belalang sini biasanya kalau kita di sini biasanya bekicot sama belalang itu dia memakan daun-daun. Nah, kalau yang bekicot dia suka yang daun-daun yang yang sudah agak mentua. Sedangkan untuk belalang dia suka yang masih muda. Iya. Pucuk-pucuk biasanya, Pak. Iya, daerah-daerah pucuk ke bawah itu 5 sampai 6 ruas daun itu akan dimakan oleh belalang itu. Kemudian cara menanggulanginya yaitu kita semprot dengan pestisida. Ya, kita semprot dengan pestisida, khususnya insektisida. Itu. Kemudian kalau penyakit yang paling dominan itu adalah busuk batang atau busuk pucuk. Itu bisa saja. Jadi kalau dia sudah terserang maka biasanya pucuk ini akan busuk. Nah, ini busuk. Kemudian dia akan menyerang pada pangkal tanaman vanili itu. Ada contohnya, Pak, kalau bisa saya lihat? Ya, kita bisa lihat dulu biar agak lebih jelas. Iya. Ya, karena di sini sudah mulai subuh, jadi untuk penyerangan hama dan penyakit susah dicari. Kita bisa lihat ini. Ada ternyata. Ini ada tanaman yang sudah mengering. Ini akibat daripada busuk batang. Nah, ini batang. Ya, busuk batang. Busuk batang itu disebabkan oleh bakteri Fusarium. Ya. Jadi kemudian cara kita menanggulanginya yaitu kita potong, Kemudian ini juga
pernah busuk. Ini pernah busuk. Jadi kita potong supaya tidak, jika masih ada, kita lihat dulu. Jika kalau masih ada di dalam tengah-tengahnya itu ada hitam, berarti itu masih ada, itu bakterinya masih ada. Jadi kita tambah potong ke atas lagi. Nah ini ya, nah ini kita bisa lihat kalau sudah tidak ada ya berarti sudah aman. Kemudian ini jangan kita biarkan hasil potongan-potongan ini, kita jangan biarkan di lahan karena dia akan membusuk dan dia akan menjalar pada tanaman yang lain. Jadi kita menggunakan tempat atau wadah atau mungkin apa namanya, tas kresek. Kita masukkan ke tas kresek. Jadi kita bisa keluarkan ini. Ya seperti itu. Sempat Bapak singgung tentang jamur fusarium, kalau tidak salah, untuk penyebab busuk batang. Itu cara penanggulangannya seperti apa, Pak? Jadi yang pertama kita bisa menggunakan jenis obat bakterisida ataupun fungisida. Ya. Kalau biasa yang saya pakai itu yaitu pakai ditan. Pakai ditan. Ya, pakai ditan. Jadi ditan kita 5 sampai 10 gram. Kemudian kita larutkan dalam 10 liter air. Kemudian kita semprotkan ke tanaman. Ya, insya Allah dia akan tercegah. Ya. Terus kalau ini kayak rerumputan bambu, Iya. fungsinya untuk apa, Pak? Nah, ini hasil sayatan dari bambu ini. Ya. Kita bisa minta kepada tetangga yang mereka membuat cucu sate. Iya. Ya. Nah, jadi mereka kan menyayat Iya. bambu ini, maka sisa-sisa sayatannya itu kita kumpul, kemudian kita taburkan di atas bedeng sebagai mulsa. Maksudnya Ya. adalah bahwa kita akan di dalam sayatan bambu ini mengandung yang dinamakan dengan jamur trichoderma. Jamur trichoderma. Ya, ini trichoderma ini adalah lawan daripada jamur fusarium yang bisa membusuk. Jadi jamur fusarium itu Ya. itu akan dibungkus oleh bakteri trichoderma ini yang ada di dalam bambu ini. Makanya kita jadikan mulsa supaya busuk daun atau disebabkan oleh fusarium ini tidak akan lebih meluas lagi. Jadi kita menggunakan bambu ini. Sangat efektif ya, Pak. Dan ilmu yang sangat bermanfaat. Bapak masih mau melanjutkan untuk pertanyaan ketiga? Ya, silakan. Nah, terus konstruksi di lahan untuk vanili seperti apa, Pak? Iya. Jadi Syarat-syarat. lahan ini yang pertama kita menggunakan paranet. Ya, Nah, paranet. ini kita bisa lihat kita menggunakan paranet. Kita mulai dari atas dulu ya. Iya, iya. Nah, kemudian tinggi paranet di bagian tengahnya itu, ini lain sudah agak patah ini karena sudah lapuk. Ya. Jadi tinggi itu dari tanah itu 4 meter ke atas. Kenapa harus tinggi? Jadi kita menjaga supaya, nah ini semacam ini. Ya. Jadi kalau tunas-tunas sudah dekat dengan paranet, maka dia akan kering karena pengaruh panas. Itu. Jadi kita harus tinggikan paranet ini setinggi 4 meter. 4 meter Supaya dari mengurangi penguapan, sangat mengurangi penguapan kalau ada tunas-tunas yang sudah meninggi seperti ini.
gitu. Jadi kalau paretnya di bawah, maka akan terjadi kekeringan pada tunas. Seperti itu, maka kita harus naikkan ke atas. Kemudian Terus kita menggunakan bedengan. ya, Nah, bedengan. bedeng ini. Jadi bedeng Ini ini paling efektif. Kita sensitif ini. lebar daripada bedeng itu kita rekomendasikan itu 1 meter. 1 meter Ya, 1 meter. dari bedeng ke bedeng. Tidak, dari luasnya bedeng itu. Oh, luas bedeng. Luas bedeng itu. Kenapa harus 1 meter? Ya. Supaya akar vanili itu bisa menjalar kemana-mana. Dia bebas. Kalau kita menggunakan hanya setengah meter atau apa itu, maka akar itu akan terbatas dia mencari makan. Nah, karena akar ini dia mencari makan, akar vanili ini akan mencari makan hanya pada top soilnya atau pada lapisan tanah yang di Lapisan atas. tanah. Nah, itu seperti itu. Jadi ini Kemudian 1 meter nah lebarnya. ini agak ini. Iya. Jadi kalau jarak tanamnya itu saya rekomendasikan itu 1 meter. Jadi jarak tanamnya itu 1 meter. Kemudian jarak antara bedengan yang satu Ya. ya dengan tajar yang satu Ya. itu 1,5 meter. 1,5 Jadi jarak- meter. Jarak tanamnya itu 1 meter. Ini dari Kemudian tadi. jarak antar Antar bedeng. tajar itu pada bedeng yang satu dan bedeng yang lainnya itu 1 meter. Itu saya rekomendasikan. Kemudian untuk media tanam, Ya. untuk media tanam ini kita yang pertama kita pada dasar bedeng itu kita menggunakan tanah yang dari di bawah pohon bambu. Kenapa harus ambil dari di bawah pohon bambu tanahnya ini? Ya. Karena tanah yang di bawah pohon bambu ini dia sudah mengandung trichoderma. Oh. Yang saya katakan tadi, Ya, trichoderma. pembusukan batang. Nah, supaya menanggulangi jangan sampai Jamur fusarium. akan terjadi jamur fusarium. Maka trichoderma ini yang akan sebagai pembanding, sebagai lawan daripada jamur fusarium atau bakteri fusarium itu. Kemudian kita susun dengan pupuk kandang. Kandang. Nah, kita susun dengan pupuk kandang. Sini apa? Kemudian di atas Lapisan kedua. ya, lapisan kedua itu pupuk kandang. Pupuk kandang. Ya, pupuk kandang. Kemudian lapisan yang terakhir kita bisa menggunakan kokofit. Kokofit. Ya. Ini seperti ini. Jadi ya seperti ini. Kalau ini kita bisa gunakan juga pakai sabuk. Jadi ini di bawahnya ini pupuk kandang. Kandang. Kemudian ini bisa dijadikan mulsa. Ini serabut kelapa. Nah, bisa juga kita menggunakan ini kokofit. Ya. Kenapa harus pakai ini? Untuk menjaga kelembaban daripada bedeng itu, tanah daripada bedeng itu. Menjaga kelembaban. Ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa juga bahwa sifat daripada tanaman vanili ini, dia di samping dia menyukai kelembaban, dia suka yang lembab-lembab, tapi dia juga tidak suka dengan media tanam yang tergenang. Makanya kita harus menggunakan atur drainasenya. Ya, ini saluran kita air. harus pakai saluran. Iya. Dengan memakai saluran ini, maka air yang dari bedeng itu akan mengalir sehingga tidak tergenang di bedeng. Nah, seperti itu. Nah, kalau membuat drainasenya itu diusahakan lapisan tanah atas pada bedeng itu harus salurannya itu dasar tanahnya itu harus di bawah. Jadi airnya itu bisa mengalir ke sini, tapi tidak menggenang di bedeng itu, di lahan itu. Ya. Saya kira itu saja yang untuk ini foger atau saluran pipa-pipa ini
saluran pipa air. Ya. Untuk apa, Pak? Ini kita gunakan sebentar nanti untuk pengkabutan. Jadi kalau kita melihat tajar-tajarnya, kemudian media tanamnya sudah mulai mengering, maka kita akan bantu menggunakan ini. Jadi ini pipa-pipa. Ya. Kemudian di atas ini ada poger-pogernya ini untuk pengabutan. Nah, bisa juga kita menggunakan, kita siram langsung pakai selang, ya. Kita pakai selang langsung kita menyiram langsung pada tagar. Nah, kita menggunakan tagar mati ini. Untuk di bedeng ini kita menggunakan tagar mati. Ada juga bisa juga kita menggunakan tagar hidup, yaitu berupa pohon gamal atau pohon randu, itu bisa. Seperti itu. Cuman untuk sini lebih bagus seperti ini ya, Pak? Ya, ini. Jadi ini kita menggunakan tagar mati. Di dalam tagar ini kita mengisi serabut-serabut kelapa atau kulit-kulit kelapa. Nah, ini kita menjaga jangan sampai ini kering, maka akan mempengaruhi pertumbuhan daripada tanaman itu. Kita usahakan ini harus lembab, harus basah. Biar perakaran yang vanili yang menempel pada tagar ini, untuk dia merambat itu, dia bisa juga mencari makanan. Karena di dalam sini juga ada campuran sedikit pupuk kandang. Ya, ini seperti ini. Ketika ya ini pupuk kandangnya masih ada ini. Ketika di dalam tanah itu sudah terlalu jauh dia menjangkau, apabila akar sekundernya yang saya jelaskan tadi, akar sekunder terlalu jauh untuk dia menjangkau tanah, maka dia bisa mengambil makanan dari tagar ini juga. Seperti itu. Inilah fungsi daripada tagar ini, tagar mati ini. Jadi bisa dibilang dua sumber makanan ya, Pak? Iya, ada yang dari tanah, ada juga yang dari tagar. Nah, seperti itu. Oke, menurut saya sudah baik penjelasan dari Bapak Muiz selaku salah satu pekerja di kebun vanili ini dan mengatur semua konsep-konsep yang ada di sini. Iya. Berhubung saya sudah mempertanyakan beberapa pertanyaan, dan ini pertanyaan terakhir, Pak. Iya. Dari saya. Campuran atau pupuk yang ada, ini sudah dibahas tadi. Iya. Campuran pupuk yang dianjurkan untuk tumbuhan vanili. Untuk media tanam. Ya, Jadi media saya tanam. tadi Iya, saya sudah jelaskan tadi. di bedeng ya, Iya. maksudnya di bedeng ya. Iya, di bedeng. Jadi pertama kita membuat bedengannya dulu, kemudian media tanam dasar daripada bedeng ini kita menggunakan tanah di bawah pohon bambu. Iya. Karena tanah di bawah pohon bambu itu sudah mengandung yang dinamakan bakteri Trichoderma. Kemudian kita susun, bisa juga kita campur dengan pupuk kandang. Kemudian kita tutup dengan serabuk kelapa, atau juga bisa juga dengan kokopit. Ya, kokopit. Kemudian di atasnya juga kita bisa menggunakan ini yang sayatan bambu. Kita juga bisa menggunakan daun-daun bambu. Daun-daun bambu kita akan jadikan mulsa. Daun bambu kering, Pak, atau Ya, daun bambu yang kering. yang kering? Daun bambu yang kering. Oh, iya. Intinya dari bahan dasarnya bambu. Kalau yang kita pakai sekarang ini hanya sayatan bambu dulu. Ya. Gitu. Jadi fungsinya serabuk sama kokopit ini, itu dia ingin supaya kelembabannya itu dipertahankan. Iya. Karena dia tetap basah, maka tanaman vanili ini akan tumbuh lebih baik, tidak kekeringan. Dia bisa menyimpan air.
seperti itu. Iya. Satu lagi Pak yang saya penasaran, ini sudah umur berapa bulan? Sekiranya ini yang saya lihat yang sana sudah mulai memanjang, sudah mulai 4 meter, 3 meter kalau tidak salah. Ya. Yang sana. Kira-kira sudah umur berapa bulan itu Pak? Ya, kalau yang setelah kami tanam ini sudah kurang dan lebih itu kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun. Yang ini karena tanaman-tanaman ini itu kita sudah ambil, kita perbanyak untuk bibit. Jadi ini kondisi daripada tanaman yang sudah umur kurang dan lebih 1 tahun. Nah, ini hasil potongan-potongan karena kita perbanyak lagi untuk dijadikan bibit. Nah, ini tumbuh lagi akarnya, nilai ke atas ini, gitu. Karena ini kenapa dia masih begini, belum ada hasilnya, belum ada bunganya, Ya. karena apa namanya, Masih digunakan, masih diperbanyak untuk dijadikan bibit. menjadikan bibit. Ya, untuk lahan yang lain lagi. Seperti itu. Ada perlakuan khusus untuk pembuatan bibit vanili Pak? Bisa dijelaskan dengan singkat? Ya, kalau untuk bibit yang pernah saya apa namanya, saya jelaskan juga tadi, cara memotong bibit ya seperti tadi juga. Jadi tidak seperti apa namanya yang kita bicarakan tadi. Ya. Jadi kalau untuk itu, kalau kita sudah 2 minggu, maka kita bisa potong-potong sesuai dengan kehendak kita. Ya. Ya, setelah ini dipotong selama 2 minggu, nah ini kita bisa potong-potong. Jadi kita bisa bikin 2 ruas, 3 ruas juga boleh. Kemudian kita menyediakan media tanam dari polybag dengan campuran sama juga yang seperti katakan dari trichoderma, tanah yang dari bambu, kemudian campurannya pupuk kandang. Nah, itu. Jadi tentunya di sini yang saya rekomendasikan yaitu pupuk kandang yang sudah terfermentasi dengan baik, ya. Jangan pupuk kandang yang masih mentah kita sudah letakkan di bibit atau di lahan. Maka penyebab apa? Kenapa sampai terjadi Ya. ada yang dinamakan busuk batang? Busuk batang. Ya memang penyebabnya yaitu Fusarium. oleh bakteri fusarium. Tetapi akibatnya apa? Ya, kenapa? Pertama, fermentasi daripada pupuk kandang itu tidak terfermentasi, tidak dilakukan secara baik, masih mentah sudah dipakai untuk ke lahan. Kemudian yang kedua, kita menanam bibit terlalu dalam sehingga terjadi pembusukan. Nah, Dan yang terakhir yaitu air yang selalu tergenang di media tanam. Jadi saya jelaskan tadi bahwa tanaman vanili ini tidak suka dengan air yang tergenang, tetapi dia suka juga dengan lembab-lembab. Iya. Ya, kalau kelembaban dia tidak tergenang, hanya sekedar basah saja, tapi dia tidak tergenang. Maka itulah kenapa maksud kita menggunakan mengatur drainase di tiap bedeng. Ya, di setiap bedeng itu, sehingga air itu bisa mengalir ke setiap riol ini atau saluran ini. Ya. Dan dihantarkan keluar ya Pak. Iya. Di luar greenhouse. Ya, saya rasa cukup bagus ilmu yang kita dapat hari ini. Ya. Sangat bermanfaat dari Bapak Muiz. Ya. Ya. Bapak mau melanjutkan pekerjaan Bapak atau? Ya. Mau melanjutkan pekerjaan Bapak untuk proses Iya. pemotongan akar-akar udara dari salah satu akar yang ada di vanili, yaitu seperti yang kita tadi ada 4 akar ya. Yang bisa saya simpulkan dari sini, dari semua
Yang pertama tentang lahan itu pupuk dan fermentasi dengan bagus. Terus bibit yang itu ya sepertinya sudah menyertai ke bawah. Tempat ya seperti itulah. Nanti bisa Anda lihat lagi di video-video lain dari Bapak Muiz. Ya, sekian dan terima kasih. Semangat Pak.